Saya mau tanya kepada saudara satu pertanyaan ini supaya kita bisa tahu Tuhan itu mau bagaimana dalam hidup kita. Ada dua hal yang sangat mempengaruhi hidup manusia. Dan dengan dua hal ini Tuhan juga kalah. Dengar ya. Satu, uang atau kata orang. Ngerti nggak pertanyaan saya? Loh, saya tanya kok. Ngerti? Oke, silakan. Yang di rumah juga boleh sebut. Dalam hidup ini ternyata ada dua hal saja yang sangat mempengaruhi. Dan ketika dua hal ini salah satu lah, itu masuk ke hidup kita, wih, hidup ini bisa kacau balau. Antara uang dengan kata orang, mana yang lebih berdampak dalam hidup ini? Milih cepat salah satu. Wih, pintar semua. Ternyata kata orang itu kuasanya lebih jauh, lebih kuat, lebih hebat. Nah, contoh, dalam seminggu ini tersiar kata orang berseliweran. Wih, apalagi sejak kira-kira 6 tahun terakhir ketika sosial media makin menggila. Betul tidak? Betapa banyak hidup yang disetir, diatur, dikendalikan oleh sosial media. Jawab ya atau tidak. Itu goblok. Lu serius? Tolong ya, saudara yang masih jadikan sosial mediamu teman sahabatmu. Jadi masalah apa saja yang kau curhat di Facebook, gobloknya luar biasa itu. Setuju tidak saya ngomong ini? Itu menelanjangi dirimu sendiri. Saya tuh jengkel kok ada orang sebodoh itu di dunia. Ngapain masalahnya dipamer-pamerkan? Betul tidak? Loh, iya atau tidak? Berapa banyak suami istri bermasalah karena curhatnya di Facebook. Nah, yang dijadikan alasan curhat ya tersinggung dong. Loh, iya atau tidak? Cepat jawab. Nah, lihat, saya marah betul. Saya sangat marah kepada murid-murid Tuhan Yesus yang hidupnya disetir, dikendalikan oleh kata orang. Kenapa? Dengar, Tuhan ngomong, Tuhan berkata. Ayo jujur jawab, apakah reaksi kita secepat kalau orang ngomong kepada kita? Ngerti gak pertanyaannya? Ayo jujur jawab. Apakah ketika Tuhan ngomong dengan orang ngomong, seharusnya reaksi kita lebih cepat nangkap yang mana? Harusnya. Tapi faktanya ini masalah. Dan begitu kurang ajarnya setan menggunakan jempol kita, jari kita untuk meracuni kemana-mana. Hari ini bertobat. Saya tidak tahu saudara, tadi begitu saya masuk ke ruangan ini, wih, terus ada kemarahan dalam hati saya. Roh itu sedang ganas bekerja di antara saudara. Stop hari ini. Jauh lebih baik beritakan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Sampaikan itu. Nah, salah satu kata-kata setan yang dalam seminggu ini yang begitu berseliweran di mana-mana tentang virus ini, yang varian Delta. Betul nggak salah ya? Waduh, orang bisa begitu takut. Tadi di tol dari Nusa Dua ke Kuda sini ada yang telepon, suami istri kena COVID. Wah, saya juga marah. Kenapa? Kenapa kalian lebih takut kepada COVID, kok nggak lebih takut kepada Tuhan? Betul tidak? Walaupun kita nggak boleh sembarangan dengan virus ini, tapi tetap hati kita
harus tetap kepada Tuhan daripada kepada COVID itu. Nah, maka itu penting sekali dalam hidup kita. Kata siapa yang kita perhatikan baik-baik. Saya beri contoh, maaf ya jangan tersinggung, tentang kebodohan manusia hanya karena kata orang. Coba saya praktekkan ini. Saya dapat rahasia ini kira-kira tahun 80-an yang lalu. Nah yuk, maaf ya, ini contohnya jelek sekali. Tapi ini contoh kecil dalam hidup kita yang seringkali kita terpengaruh. Maka itu saya akan ulang-ulang yang ikuti dari rumah. Jangan hidup kita disetir, dikendalikan, ditentukan oleh apa kata orang. Jauh lebih berbahagia ketika kita hidup dikendalikan, disetir oleh kata Tuhan. Amin kan itu? Berapa banyak suami istri hidupnya berantakan karena kata orang didengar. Oke, maaf, ini contohnya jelek. Suatu hari, yang ngomong saudara ya, jangan tersinggung. Saudara, entah siapa, sedang berdiri di pinggir jalan menunggu seseorang atau nunggu angkot, saya tidak tahu, pokoknya lagi santai. Tiba-tiba lewat di depan saudara, orang yang saudara nggak kenal. Begitu pas di depan saudara, orangnya noleh. Maaf ya, ini contoh jelek. Anjing kamu. Apa reaksi orang yang mendengar kata itu? Yang kuat, apa reaksinya? Nah, itu orang bodoh. Loh, kok bisa bodoh? Kalau ada orang ngomong begitu, saudara senyum, tanya, anjingnya yang mana? Nah, ketahuan bodohnya bukan? Loh, betul tidak? Loh, sebenarnya orang atau anjing? Maaf saya tanya ini terus terang. Loh, jawab dong. Ya sudah. Coba ketemu anjing beneran, ngomongin anjing lu, apa reaksinya? Ketawa. Gak ada anjing ketawa, ngomong anjingnya. Loh, anjingnya reaksinya apa? Anjing lu itu. Iya. Betul nggak? Ini loh kesalahan kita. Maaf. Jadi kita ini bodoh atau pintar sebetulnya? Aduh maaf. Loh serius, saya berkata kasar ini. Hati-hati saudara. Hidup yang tidak tunduk dan tidak taat kepada firman Tuhan, hidup itu pasti kacau. Karena orang seperti itu pasti disetir oleh kata orang. Contoh, di kalangan banyak pendeta, mungkin saya salah satu dari sedikit pendeta yang tidak suka pesta pernikahan. Pak, di Bali ini setengah mati nih kalau nggak suka pesta pernikahan. IO restoran bisa bangkrut. Maaf. Oke lah, yang punya duit silakan, nggak apa-apa. Ini untuk kita. Kenapa saya nggak suka? Karena buang-buang uang. Lebih baik modal untuk pesta nikah itu dipakai untuk DP rumah, bisa nggak? Sekarang pesta nikah itu walaupun cuma undang orang berapa puluh saja, nggak sampai ratus. Cukup 200 juta? Nggak cukup. Bayangkan. Nah, biasanya orang yang terpengaruh karena, maaf, kalau nggak membuat pesta. Pernah dengar nggak ada kata gini, loh nanti orang ngomong apa? Lo pernah dengar nggak kata itu? Lo betul? Nah, itu orang bodoh. Saya ajari ya, kalau saudara mau menikahkan anak dan nggak pakai pesta, cukup sederhana saja. Kalau ada orang ngomong begitu, jawab mereka, oh jadi saudara yang pingin pesta, ya udah saudara yang buat pesta, kami yang datang. Oh nggak amin lagi. Lo yang pingin pesta siapa? Loh, saya tanya, yang pengen pesta siapa tadi? Ya orang yang ngomong itu. Nah, biasanya orang-orang kayak begitu nunggu makan gratis kalau diundang orang menikah. Dan gilanya di Jakarta, saya mungkin di Denpasar nggak ada, di Jakarta. Ya, selama pandemik itu berkurang.
di tempat-tempat pesta terkenal di Jakarta, itu di sekitar tempat itu, di lorong-lorong, di gang-gang itu ada persewaan baju pesta. Saya dulu nggak ngerti untuk apa. Jadi orang-orang di sekitar situ sewa baju pesta yang paling 60.000, 100.000 langsung masuk ke tempat pesta. Masuk dicek, Bapak Ibu kenal yang mana? Lu ngerti nggak maksudnya? Di situ mereka bisa makan gratis. Saya pertama nggak percaya kok di Jakarta ada penyewaan baju pesta untuk orang datang loh. Bayangkan kalau pesta di tempat-tempat mewah gitu, pasti makanannya enak-enak, mahal-mahal, bukan? Nah, begitu pula waktu mereka jabatan tangan dengan pengantin. Ayo, kira-kira kalau saudara pengantinnya nanyain nggak? Ibu, Bapak dari mana? Ya, loh saya tanya, begitu enggak? Ya nggak sempat, paling cuma senyum, terus jalan gitu aja. Loh, iya toh saudara. Maaf ya, jangan tersinggung saya bicara ini. Orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus yang model seperti itu pasti jadi langganan setan. Ngerti nggak kata langganan setan? Artinya iblis ngincar orang-orang kayak begitu. Hai, kenapa Kungkung lagi khotbah? Kamu nggak boleh ikut khotbah, ini cucu saya cerewet kayak papanya memang. Maaf ya. Hai, nggak boleh ribut. Saya ulangi lagi. Ini hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Kalau kita tidak lebih memperhatikan apa yang Tuhan katakan, tapi lebih memperhatikan apa yang orang katakan, itu suatu kejahatan yang Tuhan marah. Nah, kepada manusia-manusia seperti itu akan jadi langganan setan. Apa maksud langganan setan? Coba bayangkan, mendengar kata langganan, itu muncul apa di benak saudara? Apa? Iya, regular customer. Oke. Datang terus. Ngerti enggak? Lu iya atau tidak? Nah, menjadi langganan setan itu enak atau tidak? Ayolah jawablah saya. Sangat gak enak. Tapi kenapa banyak yang mau? Jadi begini cara setan merusak hidup kita. Begitu setan tahu ada di antara kita kuping tipis, tahu kata kuping tipis? Tahu nggak kata kuping tipis? Nah, itu pasti dipegang kuat oleh si setan. Ini langganan kita ini. Nah, begitu setan tahu ada di antara kita jadi langganannya, maka paling gampang cuma 4 huruf saja bisa mempengaruhi loh. Betul tidak? Cukup 4 huruf, bukan 4 kata. 4 huruf saja sudah bisa merusak orang yang kupingnya tipis jadi langganan setan. Coba jawab dong saudara, ya atau tidak? Nah, ini yang luar biasa. Satu kali saya baca ilustrasi dan saya setuju. Ada seorang lagi perlu sesuatu di sebuah toko. Ternyata pelayan toko cuma satu, bukan supermarketnya, toko biasa. Nah, di depan dia ada pelanggan yang lain. Nah, orang ini melihat, kenapa ribut-ribut ini? Nah, ternyata pelanggan yang di depan dia ini nggak jadi beli. Terus orang ini tanya kenapa? Habis pelayan jutek, itu tau kata jutek. Orang Bali bilang apa jutek? Apa jutek? Tahu nggak kata jutek? Oh, dia nggak tahu itu. Bukan judes lainnya. Pokoknya nggak ramah sama sekali. Lihat wajahnya saja lebih baik lihat wajah kucing sakit daripada dilihat wajah orang jutek. Tahu kata jutek ya? Akhirnya nggak jadi beli. Marah-marah. Nah, pelanggan ini nggak mau pergi karena dia ingin ngetes apakah pelayan ini melayani semua orang sama seperti dia melayani aku atau tidak. Jadi dia minggir dulu, maka anak Tuhan ini maju.
Ternyata sama juteknya. Tapi yang anak tua ini nggak terpengaruh. Tetap orang ini ngeliat wajahnya ada senyum. Akhirnya sudah dapat barangnya, dia bayar, dia keluar. Nah, ketika dia keluar, pelanggan pertama ini tanya, saya heran lihat kamu kok mau dilayani orang kayak begitu? Nah, jawaban ini yang saya dapat. Saya kan gak butuh dia, saya butuh barang ini. Itu yang pertama dia ngomong. Yang kedua dia ngomong begini, hidup saya yang menentukan. Mau jadi apa, mau jadi apa. Saya tidak mau hidup diatur oleh orang lain. Kira-kira ilustrasi ini bagus atau tidak? Nah, ini orang cerdas, ini orang bijaksana. Tidak hidup karena kata orang. Serius, saya nggak tahu. Harus berubah kita semua hari ini, katakan amin. Nah, salah satu bentuk langganan setan itu suara setan masuk lewat pikiran. Itu yang paling banyak. Saya beri contoh. Semuanya pasti pernah ngalami ini. Suatu pagi saudara bangun, rumah kosong, semua sudah pergi kerja, sekolah, mungkin pembantu juga sedang ke pasar. Tinggal saudara sendiri di rumah itu. Nggak ada suara TV, radio, handphone saudara juga belum on. Tetangga-tetangga juga nggak ada. Pokoknya saudara sendiri. Berarti sepi nggak? Loh, saya tanya, sepi tidak? Tidak. Percayakah orang seperti itu tetap bisa mendengar suara? Loh, ini penting. Saya tanya, bisakah orang sesepi itu tetap bisa dengar suara? Ayo jawab. Suara siapa? Ayo, suara siapa? Enggak usah ragu. Suara diri sendiri. Hati bisa berkata, pikiran bisa berkata. Yang kedua, memori kita bisa memunculkan kata-kata orang yang dulu. Coba renungkan, betul atau tidak? Nah, rata-rata yang jadi langganan setan, maaf saya pakai kata ini, yang setan keluarkan pasti kata-kata yang negatif. Seringkali kata-kata positif mudah diingat atau lebih mudah dilupakan. Yang positif, ayo jawab. Lebih mudah dilupakan. Dalam keadaan suara sendiri masih di tempat tidur, wih, suara macam-macam. Maka itu berbahagialah setiap kita kalau di akhir bulan ke-6 minggu terakhir ini, setiap kita memutuskan hanya mau dengar apa yang Tuhan katakan. Hidup jangan mau disetir, diatur oleh orang lain. Biar firman yang mempengaruhi kita. Ngeri loh saudara, orang yang jadi langganan setan itu kasihan hidupnya. Dia akan capek sendiri, betul atau tidak? Karena orang yang jadi langganan setan, setan paling suka melemparkan sampah-sampah ke situ. Dan dia bisa stres sendiri. Berapa banyak rumah tangga berantakan hanya karena kata orang. Betul? Nah, ini harus kita hati-hati. Mari kita buka ayat yang pertama, Yosua 1 ayat 8 dan 9. Kita akan renungkan ini. Di layar ada enggak? Ada ya? Saya baca yang di layar saja. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Jadi mulai hari ini belajarlah hidup hanya ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan oleh apa kata orang. Janganlah engkau apa? Nah, ini penting. Lupa apa? Memperkatakan firman. Ini perintah. Janganlah saudara dan saya lupa memperkatakan firman ini. Tapi bukan begini artinya. Tiap kali omong keluar ayat, garuk-garuk ayatnya keluar, ngupil ayatnya keluar. Orang malah lari dari orang itu.
Loh betul tidak? Loh iya atau tidak jawab? Nah, memperkatakan Taurat bukan begitu. Tapi tata cara kita berkata dan isi kata-kata kita itu dikendalikan, diatur oleh firman. Pernah nggak saudara ketemu ada orang ngomongnya pendek-pendek tapi nyelekit? Tahu kata nyelekit? Gigit gitu loh. Padahal ngomongnya pendek. Nah, orang seperti itu karena hatinya penuh racun, karena dia kepahitan kepada banyak orang. Karena mulut kita itu seperti mulutnya gelas atau mulut cangkir. Kalau ada orang bawa gelas dan jalannya hati-hati, berarti gelasnya apa? Bukan penuh. Maka itu hati-hati. Betul? Nah, kenapa badannya terlalu mahal? Bukan. Karena kan apa penuh, betul? Pernah tuh bawa gelasnya kepenuhan, jalannya hati-hati. Nah, pertanyaan berikut. Kalau kita ingin tahu orang itu bawa apa sih? Kok jalannya seperti itu? Tapi kan agak jauh, kita nggak tahu isinya apa. Pada tahu nggak cara yang paling gampang? Saya belajar dari seorang hamba Tuhan dari Pakistan, namanya Frank Guleson, tahun 76 yang lalu. Wih, udah lama sekali. Satu-satunya cara untuk kita tahu isi gelas itu apa, cari orang suruh nyenggol orang itu. Begitu orangnya tersenggol, tumpah, baru kita tahu isinya. Apa arti ilustrasi itu? Hidup ini tidak akan ketahuan kita ini siapa ketika semuanya tenang. Tapi hidup ini akan ketahuan siapa kita ketika ada goncangan dalam hidup. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah isi hati kita. Orang yang isi hatinya pahit, yang keluar kepahitan, itu yang nyelekit itu. Orang yang isi hatinya penuh ketakutan, ngomong apa saja, hati-hati loh ya, hati-hati. Karena dia ketakut. Orang yang penuh kekhawatiran di hatinya, begitu ada goncangan, yang keluar, aduh jangan-jangan, aduh. Ngerti? Dari mulut kita keluar apa, itulah isi hati kita. Nah, itu maksud ayatnya. Janganlah engkau lupa mengucapkan, memperkatakan firman itu. Misalnya, ada orang yang pura-pura baik. Jawab pertanyaan saya. Nggak lama pasti ketahuan aslinya orang itu. Loh, ya atau tidak? Nah, itulah waktu. Maka itu perintah ini, janganlah saudara dan saya lupa memperkatakan Taurat ini. Saya tanya, lebih mudah memperkatakan kata musuh, kata tetangga, kata mama mertua, atau kata Tuhan? Lo ngerti gak pertanyaan saya? Mengapa kata-kata setan, kata-kata mama mertua, kata-kata tetangga lebih gampang kita perkatakan? Jawabannya, karena kata-kata itu sudah simpan di hati. Maka itu kata-kata Tuhan gak ada tempat. Betul atau tidak? Betul? Coba Pak Gembala sesekali tanya jemaat. 2 minggu lalu saya khotbah apa? Kira-kira jemaat jawabnya apa? Jangan lupa terlalu sadis lah. Garuk-garuk dulu. Iya toh? Apa ya? Terus kalau yang sempat nyatet, pasti buka catatannya. Ya, nah. Tapi kebanyakan lupa. Tapi mengapa firman mama mertua 20 tahun yang lalu masih ingat sampai hari ini? Jawabannya, direnungkan dan diperkatakan. Misalnya ya, ada 4 anak dari satu keluarga, jadi punya 4 mantu, bukan? Nah, kalau ada salah satu mantu
nggak tahu urusan apa, saya nggak ngomong, nggak tahu. Pokoknya ribut dengan mama mertua. Wajar nggak kalau mantu ini cerita ke 3 ipar yang lain? Saya tanya, cepat. Wajar tidak? Wajar. Wajarnya banding-bandingkan. Kira-kira mama gitu nggak sih dengan kamu? Kenapa kok dia gitu dengan aku? Nanti ketemu sepupunya, ketemu temannya, cerita lagi. Nah, karena firman mama mertua sering diperkatakan. Loh, kok pada tertawa, kenapa? Wih, pengalaman dari mana? Dengerin baik-baik. Itu jahatnya kita. Padahal perintahnya jangan saudara dan saya lupa memperkatakan Taurat ini. Dan tetapi renungkanlah itu kapan dan kapan, siang dan malam. Maaf, saya memberi contoh ini jelek ya, tapi jangan marah. Wajar atau tidak seseorang yang sedang bertakhta 3-4 menit, tahu kata bertakhta 3-4 menit? BAB susah bener amin. Itu kan bertakhta. Wajar atau tidak orang itu merenung sesuatu sambil nunggu itu loh. Apalagi yang bertakhta sambil bawa HP, itu kurang ajar betul. Yang tinggal 6 orang di rumah, WC cuma satu, yang satu nggak keluar-keluar. Aduh, maaf saya ngomong begini. Nah, saudara, gunakanlah waktu sesingkat mungkin untuk merenung. Nggak harus firman Tuhan, apa saja perlu kita jadi perenung. Apa lawan katanya merenung? Bukan tidak merenung, awas kamu. Ayo, apa lawan katanya merenung? Kok susah bener pada sering ngelakuin. Mikir, bukan. Kok bukan? Di sini gosip sama siapa di WC gosip. Ah, kamu itu. Cuek. Oke, saya jawab. Bukan. Lawan katanya merenung itu melamun. Oh, lo serius? Apa bedanya merenung dan melamun? Merenung itu jelas ada sasarannya. Melamun itu melukis di udara. Tahu istilah melukis di udara? Loh, saya tanya, tahu nggak istilah melukis di udara? Apa itu? Wah, itu melamun. Misalnya anak muda, jangan tersinggung ya, kita semua pernah muda. Sambil bertakhta ngupil, aduh lengkap sudah. Maaf. Terus mikir kapan kaya, kapan kawin, mimpi lu gitu loh. Nah, itu melamun, nggak ada sasarannya. Kalau merenung, tahu. Nah, yang direnungkan adalah firman Tuhan itu. Terus, supaya apa dampaknya? Baca. Supaya apa? Kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang terjadi dengan orang yang tindakannya nggak hati-hati? Ya, hasilnya bukan cuma cerobohnya, celaka, berantakan hidupnya, gagal. Nah, padahal untuk saudara dan saya bisa bertindak hati-hati, itu cuma perlu 2 hal. Perkatakan firman, renungkan siang dan malam. Maka firman itu yang mengendalikan, yang nyetir, yang mengarahkan, yang menuntun, yang menguasai hidup kita. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Wih, ini keren sekali. Sebab, baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Sebab dengan apa? Bukan, saya tahu ini demikian. Dikira buta huruf saya ini. Nah, itu loh maksudnya. Kok tertawa? Menghina sekali. Kira saya buta huruf ini. Saya tahu itu demikian. Emang. Ayo baca. Sebab dengan memperkatakan dulu. Iya. Dengan memperkatakan firman dan merenungkan firman siang dan malam, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung.
Ini jaminan yang luar biasa. Maaf ya, saya tidak suka menghakimi orang, tapi ini yang saya katakan. Kalau saudara ketemu orang yang gagal, bacakan ayat ini. Pasti ini penyebabnya. Engkau tidak memperkatakan firman dan tidak merenungkan. Pasti gagal. Wih, selama setahun lebih ini saudara COVID-19 ini berhasil banyak orang-orang yang dinyatakan positif dan isolasi mandiri 14 hari nggak boleh ketemu orang. Saya bilang ini waktu untuk kamu ketemu Tuhan, nggak ada yang ganggu. Maka itu Pak Pendeta Wimko dari GPI Swiss Sesetan, dia punya istilah kira-kira bulan Agustus tahun yang lalu. Dia bilang pada saya, Pak, ternyata saya menemukan istilah ini. Apa itu? COVID-19 Academy. Wih, keren sekali. Setuju nggak bahwa ini akademi COVID-19? Karena kita harus diam. Serius? Coba renungkan. Ngajak orang untuk ke gereja, aduh maaf saya sibuk. Ajak orang untuk ikut doa, aduh saya sibuk. Ngajak orang untuk ayo belajar Alkitab, aduh sibuk. Begitu divonis COVID, bilang sibuk. Nah, ayo jawab dong, sibuk apaan? Nah, dari situ saya belajar. Ternyata kata sibuk itu 1.000.000% salah. Yang betul adalah prioritasmu apa? Betul tidak? Prioritasmu apa? Kalau prioritas kita Tuhan, nggak ada kata sibuk untuk merenung. Buktinya, kalau saya isolasi mandiri ya mau nggak mau, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gunakan waktu itu. Jangan tunggu yang nggak enak terjadi di hidup kita. Amin. Masih ingat lagu hidup ini adalah kesempatan? Betul? Nah, jangan ada seorang pun di antara kita dimanapun kita berada, setelah divonis dokter sakit ini sakit itu, lalu infus ada di mana-mana, selang, kabel, kaki, tangan, dada, kabel semuanya. Jangan berdoa Tuhan pakai aku. Malaikatnya jawab, pray. Kan bikin susah Tuhan pakai orang kayak begini. Masa mau kemana-mana bawa ranjang rumah sakit? Ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi mumpung masih ada kesempatan, gunakan itu. Amin. Ini ayat berapa? Oh, 7, 8, 9. Coba 9 sekarang ya. Nah, bukankah? Nah, kalau ada kata bukankah itu Tuhan sedang apa? Meyakinkan, marah. Aku kan sudah ngomong. Yosuanya ketakutan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ini satu-satunya kata di Alkitab, kecut hati. Janganlah kecut dan tawar hatimu. Saya coba merenungkan, kenapa Yosua harus dikatakan ini oleh Bapa di surga? Ternyata begini, setelah Musa dipanggil Tuhan, siapa pengganti Musa? Yosua. Nah, Yosua itu sadar sesadar-sadarnya. Karena Yosua salah satu yang sering mendampingi Musa untuk apa saja. Sehingga Yosua ingat, yang setua Musa saja dikurang ajari, yang setua Musa saja dimaki-maki, betul tidak? Yang setua Musa saja, aduh, lalu dia masih muda, suruh ganti Musa. Istilahnya trauma Yosua, apalagi aku. Tapi ini yang Papa katakan. Maka itu dia menegaskan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu supaya kokoh. Janganlah kecut dan tawar hatimu. Wih, ini jaminannya. Sebab siapa? Yahweh Tuhanmu ngapain? Menyertai. Dan enggak cuma menyertai, terus kan? Kemanapun kita pergi.
Nah, dengan firman ini Yosua berani melangkah. Ayo kita cek hidup kita hari-hari ini. Siapa yang nyetir, menguasai, mengendalikan kita? Harus jujur. Maaf. Siapa yang punya kebiasaan begitu melek, HP ku mana? Awas kamu. Terus ditegur. Alasannya, kan ada Alkitab di situ. Pret. Alkitab. Jangan bohong kamu. Betul tidak? Paling kamu ngintip sosial mediamu. Wih, siapa yang semalam ini kirim satu? Bertobat ya. Pagi-pagi bangun. Nggak usah lihat kiri kanan senggol-senggolan. Ngapain saya lihat sini semua? Pokoknya pagi-pagi bangun mulai merenung, cari itu. Itu kekuatan yang luar biasa. Awas yang pagi-pagi bangun langsung ngecek saldo. Awas kamu. Pagi-pagi bangun ngecek harga saham. Awas kamu. Pokoknya begitu melek, ingat firman ini. Amin. Ingat firman ini. Wih, hasilnya akan luar biasa. Mau seperti itu? Ya harus. Kalau tidak berarti kita sedang diatur, disetir oleh orang lain. Galatia 2:20. Ayat terkenal. Tapi harus jadi bagian kita. Galatia 2 ayat 20. Kita ini hidup, tapi sebetulnya telah mati. Ya. Namun aku hidup, walaupun sudah mati, ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi, baca, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Loh, kok bisa? Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Stop dulu. Ada nggak selain Kristus bisa hidup di dalam hidup setiap manusia? Jawab, ada nggak selain Kristus yang bisa hidup di dalam hidup manusia? Ada. Contoh. Biasanya kalau anak-anak remaja punya pacar. Awas pura-pura lupa. Yang dulu pernah muda. Biasanya anak-anak remaja, anak muda yang punya pacar lebih nurut omongan mamanya atau pacarnya? Wih, ngaku semua, jujur Tuhan. Berarti siapa yang hidup di hidup anak muda itu? Pacarnya. Dan itu wajar. Maka itu untuk mengetahui siapa yang hidup, siapa yang sedang hidup di dalam kita, itu akan ketahuan siapa yang kita cintai. Orang yang sangat cinta bisnisnya, wajar enggak? Sebelum mikir yang lain, pasti mikir bisnisnya dulu. Wajar. Orang yang pikirannya cabul, sebelum mikir apa-apa, dia pasti mikir tentang yang cabul, pornografi itu. Itu manusia. Orang yang hidupnya, di dalam hidupnya adalah uang, berarti orang itu mata duitan. Cinta uang betul-betul. Ngomong apa saja, uang. Jadi konsep ini penting sekali saudara untuk kita pelajari. Ya, supaya kita nggak kalah. Selalu menanyakan siapa yang sedang hidup di dalam saya. Temukan itu. Mau di atas saja, sana panas. Kalau saudara dan saya bisa menemukan siapa yang hidup di dalam diri kita, kita akan jadi orang bijaksana betul-betul. Nah, jadi siapa yang kita taati, kita turuti adalah siapa yang kita kasih. Dan itu wajar, itu manusia. Oke, kalimat lanjut. Dan hidupku, teruskan, yang hidupi kapan? Sekarang. Di dalam fisik daging ini adalah hidup oleh
oleh iman dalam anak Tuhan. Siapa dia? Tuhan Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Firman ini luar biasa untuk terus ngetes, untuk terus menentukan, menanyakan siapa yang sedang hidup di dalam diri kita ini. Maaf, ada nggak suami istri hidupnya dikuasai cemburuan? Loh, saya tanya, ada tidak? Loh, saya tanya kok ada nggak? Ya nggak harus saudara lah, orang lain mau mikir gitu. Ada nggak suami istri hidupnya dikuasai cemburuan? Ada. Saudara tahu nggak? Cemburuan itu sangat tidak baik, dan itu berasal dari si iblis untuk mengacaukan rumah tangga. Bukan berarti suami istri nggak boleh saling cemburu, boleh karena kasih. Tapi cemburu yang tanpa alasan itu dasarnya adalah curiga dan tidak percaya. Dalam suatu pernikahan, fondasinya bukan kasih, salah. Fondasi pernikahan itu adalah saling percaya. Maka itu kalau suami istri sudah mulai curiga dan itu dipelihara, berarti dua orang itu sudah cerai di hadapan Tuhan tanpa perlu ke pengadilan. Kok bisa? Ya karena sudah nggak percaya. Ngapain diteruskan? Ini perkara serius. Maaf, jangan keroyok saya ya. Saya cuma tanya, biasanya. Kan biasanya toh, jadi nggak semua. Yang sering cemburu itu suami atau istri? Biasanya lah, jangan tersinggung. Ayo jawab dong. Biasanya, saya pura-pura aja nih. Ayo, yang di rumah tolong jawab. Biasanya saya bilang kok nggak harus semuanya. Yang suka cemburuan istri atau suami? Nah, ini suara mayoritas, saya percaya. Maaf. Nah, jadi cemburu itu jahat karena nggak percaya. Ada siapa di hati orang, di hidup orang yang suka cemburu? Jawabannya, ada si pembohong dan si penipu. Siapa dia? Setan, kunyuk itu. Jadi si kunyuk itu, setan itu selalu memberi pengaruh. Jangan-jangan. Maaf, lagi sekali cuma tanya. Biasanya antara suami istri yang lagi nggak bersama-sama, yang sering WA sampai mana? Baru 5 menit doang. Nggak lama, Sherlock. Maaf ini. Video call. Jangan teriak. Maaf ini saya cuma intermezzo aja. Nah, saya sarankan pada para istri yang belum menang atas cemburuan, pulang dari kebaktian ini cari toko elektronik, beli CCTV, pasang di kepala suamimu. Daripada capek WA ngecek di mana, ikuti aja CCTV-nya. Ada di mana? Ngerti nggak ilustrasi ini? Daripada jadi detektif swasta, nggak digaji lagi. Jadi siapa yang ada di dalam kita, dialah yang mengatur hidup kita. Tapi terpujilah Tuhan Yesus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dua kata penting ini, mengasihi dan menyerahkan diri, itu luar biasa. Artinya ya sudah selesai. Nggak ada apa-apa lagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Kalau ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita dan berani menyerahkan dirinya untuk kita, ya sudah. Apa yang kita perlu khawatirkan, takutkan lagi dalam hidup ini? Betul saudara? Inilah kebenaran itu. Wah, hidup seperti ini luar biasa. Selama COVID-19 merajalela di dunia, saya tanya, pasal mana yang paling sering disebut dalam Alkitab oleh banyak gereja Tuhan? Mazmur 91. Tapi salah konsep. Mazmur 91 tidak berguna kalau cuma jadi mantra. Tahu kata mantra? Hanya diucapkan, dibaca berkali-kali. Percuma. Kenapa percuma? Karena ada kunci di Mazmur 91. Kita buka sekarang ayat 14. Jadi ayat 14 itu yang akan menentukan yang tertulis itu terjadi nggak di hidup kita. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh. Nah, kalau baca sungguh, intonasinya dong. Jangan sungguh nggak enak. Gimana intonasinya sungguh? Sungguh. Orang Jawa bilang tenane. Orang Bali bilang apa itu? Bahasa Bali apa? Tenane, sungguh. Ayo, lama tinggal di Bali nggak bisa bahasa Bali apa? Seken, gitu ya. Woi, seken. Sungguh. Apanya? Hatinya melekat kepadaku. Maaf. Selama COVID ini, saudara, saya melihat fakta yang sangat menyedihkan. Maaf, saya cuma cerita. Kekayaan seseorang tidak bisa menyelamatkan hidup orang yang mereka kasih. Ngerti nggak maksud saya? Begitu banyaknya kisah-kisah tragis ketika ada anggota, salah satu anggota keluarga orang kaya itu terpapar COVID. Dokter, carikan obat yang semahal apapun kami bisa beli. Kalau toh perlu diimpor dari Amerika, dari Eropa, kami bisa berusaha bayar berapapun. Besok saya nyampe ke Indonesia obat itu. Dokter jawab, nggak ada obatnya. Obat COVID itu self healing. Tahu kata self healing? Di dalam hidup ini ada kekuatan yang Tuhan ciptakan untuk kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Itu namanya hormon endorfin. Dan itu gratis. Maka itu 90 sekian persen. Maaf. Orang yang meninggal karena COVID, bukan COVID-nya, tapi stresnya itu yang membunuh dia. Betul atau tidak? Karena takut, gelisah, was-was, khawatir. Itu yang cepat membunuh. Maka itu selama COVID ini, kata imun itu yang paling sering diucapkan orang. Karena obatnya cuma itu. Dan imun itu nggak bisa dibeli. Imun itu keluar dari hati yang ada Yesus dalam hidupnya. Dan orang gila. Dah itu saja. Nggak percaya. Betul tidak? Ini luar biasa. Kenapa orang gila hampir bebas dari COVID? Karena dia hehehe terus itu aja sih. Loh serius. Orang gila itu punya ATM nggak? Ya sudah. Orang gila minum suplemen nggak? Vitamin. Nggak sempat. Tapi sehat. Jadi terus yang lain lagi itu, ingat waktu gawat-gawatnya COVID, ventilator itu sangat mahal harganya. Orang rebutan.
Ada orang kaya bilang, carikan ventilator buatan negara mana, kami bisa beli, kami bisa datangkan ke Indonesia. Aduh, ngeri. Maka itu kuncinya adalah di hati kita sendiri. Ini loh firman. Hati kita melekat ke siapa? Yang bisa menjawab hanya diri kita sendiri. Kepada siapa kita melekatkan hati kita? Kepada siapa? Wih, luar biasa ini. Di ruangan ini ada seorang survivor COVID, Ron. Hebat sekali. Maka itu kalau hidup ini ketahuan, dibuktikan, hati saudara dan hati saya melekat kepadanya. Jadi percuma membaca, menghafal, mengulang-ulang Mazmur 91. Tapi kalau hati kita menjauh dari Tuhan, percuma. Betul tidak? Ini kuncinya. Saya ulangi. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka. Apa arti kata maka? Bukan, dampaknya, akibatnya. Maka apa? Aku akan meluputkannya. 2, aku akan membentenginya. Stop dulu. Maaf. Sehebat-hebatnya masker yang kita pakai, sehebat-hebatnya hand sanitizer yang kita pakai, sehebat-hebatnya semprot udara antibakteri yang kita pakai, penjernih udara seperti di ruangan ini, maaf, virus itu kurang ajar. Betul nggak? Bisa nyelinap kemana saja yang kita nggak tahu. Tapi kalau hati kita melekat kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, ini jaminannya. Maka Dia akan ngapain? Meluputkannya. Apa kata lain meluputkan? Ayo, kata lain meluputkan, cepat. Meloloskan, apalagi menghindarkan, apalagi menjauhkan, apalagi ini kata luar biasa, melindungi. Dan akan apa? Gak cukup hanya meluputkannya loh, membentenginya. Apa? Begitu sudah dengar kata benteng, muncul apa di hidup kita? Menjaga dengan kuat sekali. Hebat firman ini. Jadi bukan karena banyaknya doa sehari 8 jam, bukan. Karena puasa, bukan. Karena hatinya melekat. Maka Bapa akan meluputkan dan membentengi. Dan alasan mendasar sebab, ayo sebab kita mengenal namanya. Serius. Papa kita punya nama, namanya Yahweh. Gak usah ragu-ragu. Kita mengenal namanya. Sampaikan kepada semua saudara, rekan, kenalan, sahabat. Tidak ada perlindungan yang bisa meluputkan kita dari virus ini, kecuali hati kita melekat kepada Dia. Nggak ada yang lain. Maka itu jangan coba-coba kita lari dari Dia. Ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 19. Terima kasih Papa, ada jaminan ini. Yohanes 14 ayat 19. Mari kita lihat. Yang di rumah ikutinya, rileks saja. Asal hidup kita benar, berkenan kepada Dia, semuanya selesai. Oh, saya salah. Coba ayat 20. Maaf, coba ayat 20. Saya salah. Iya, ayat 20 yang saya maksud. Maaf. Pada waktu itulah kamu akan tahu apa yang harus saudara dan saya ketahui. Terima kasih Pak. 1. Bahwa siapa di dalam siapa? Cepat baca. Bahwa siapa dalam siapa?
Tuhan Yesus di dalam Bapa. Coba merem sebentar ya. Kedua, siapa di dalam siapa? Nah, saya di dalam salah. Kalau Yesus di dalam Bapa dan kita di dalam Yesus, otomatis kita juga di dalam Bapa. Oke, sampai di sini dulu. Saya pakai istilah tentara, perang. Pernah dengar kata barikade, barricade? Tahu nggak? Kalau sekarang itu demo-demo dibatasi kawat berduri yang kayak silat itu loh. Ya, nah, berarti saudara dan saya hidup di dalam berapa barikade? Ayo, dua. Siapa dan siapa? Bapak dan Yesus. Pertanyaannya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani nembus dua barikade itu? Ayo jawab. Ada nggak setan goblok, setan nekat? Yang lain jawab, diam saja. Ya udah gitu, jawabnya nggak ada. Nah, kalau yang goblok dan nekat aja mikir, maka setan pinter lebih bisa mikir, nggak berani masuk. Kok nggak amin sih saya? Betul? Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Ayo, siapa di dalam siapa yang ketiga? Cepat lah. Yesus di dalam saya. Nah, berarti kita ada di mana? Ayo, ini pertanyaan penting. Berarti kita ada di mana? Dalam siapa? Yang jelas dong. Suara nggak jelas nih. Jadi kita di dalam siapa? Ini ayatnya pendek, gampang. Ya udah, saya jadikan suara murid TK saja. Ayo, jawabannya salah. Berarti kita ada di mana? Dalam Tuhan Yesus. Cuma itu. Di hatinya Bapak. Di hatinya Bapak. Salah. Hai. Halo. Kok susah bener sih ngerti ayat pendek ini aja? Jangan sekolah teologi kelamaan. Jadi kita di mana, saya tanya kok. Ampuni kami ya Tuhan, Tuhan. Lah ayo, tinggal baca gini aja kok nggak bisa sih ah? Salah. Bukan Bapak dalam kita, salah lagi. Siapa yang di dalam kita, bukan Bapak. Lah iya, terus kita ini di mana? Saya tanya. Di dalam siapa? Yesus toh. Lah ya itu yang jelas ah. Terus Oke, ke sekolah mana? Nanti rawonnya dingin. Enggak, jangan. Gini loh saudara. Kita di dalam Yesus dan di dalam Bapa, dan Yesus di dalam kita. Gitu aja kok susah sih. Kan saya tanya, apa sih pertanyaan tadi? Lah ya sudah, kita ini di mana? Salah. Oke, surga lagi itu. Begini. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kalimat yang tepat? Semuanya. Keduanya tidak. Oh, kok tertawa sih ya? Jadi kamu kungkung lucu, awas ya. Ya, apa? Dalam Tuhan Yesus begini. Oh Tuhan ampuni kami. Gini cukup susah ngerti. Saudara dan saya dibungkus luar dalam. Oh, nah, betul nggak? Di luar dibungkus oleh Tuhan Yesus dan oleh Bapa, dan di dalam kita juga ada Yesus. Ini sulit dimengerti, dibungkus kok luar dalam. Nah, betul nggak? Karena dia di dalam kita, dia di dalam Bapa, dan Yesus, kita di dalam Yesus. Ini rahasia luar biasa. Maka itu, selama saudara dan saya hati tetap melekat kepada Bapa, kita dibungkus luar dan dalam, aman gak? Sangat aman. Misalnya ada setan nekat
ingin makan kita, pasti muntah karena ada Yesus di dalam kita. Ngerti nggak ilustrasi ini? Ya udah pulang ya, sudah selesai. Tepuk tangan buat diri sendiri yang mau belajar firman Tuhan. Oh, haleluya.